Baik, hari ini bicara di pendahuluan jenis variabel skala pengukuran. Jadi kalau kita bicara dengan statistik, ini kemampuan akhir yang diharapkan itu Anda memahami pentingnya statistik, memahami macam-macam variabel dan skala pengukurannya. Nah, kalau Anda ditanyakan seperti ini, yang sering terjadi itu kayaknya gini gitu ya. Orang ngomong, statistik itu hal yang mengerikan. Kalau melihat dari gambar ini kan kayaknya itu suatu hal yang mengerikan. Gitu. Ini kalau Anda lihat dari kulit luarnya, gitu. Kalau kita lihat dari kulit luarnya itu orang lihat sebagian itu, ini data-data itu pasti hal yang susah, gitu kan, bukan hal yang mudah. Nah, padahal kalau Anda sudah mulai belajar tentang statistiknya, nanti di sini Anda bisa mendapatkan banyak pengetahuan gitu. Jadi kalau ditanya apa sih statistik itu? Statistika, bahasa Indonesianya statistika, itu adalah sebuah ilmu yang menyediakan teknik analitik untuk membantu mulai dari merancang, ya, membantu untuk merancang proses pengumpulan data. Jadi kalau kita mau mengumpulkan data, Anda kan harus bikin rancangan dulu. Kemudian kalau datanya sudah ada, kita mau meringkas, mau menginterpretasikan, ataupun akan menarik kesimpulan, ataupun juga generalisasi itu membuat secara umum dari data yang kita kumpulkan. Semua proses itu tidak lain adalah bicara tentang statistika. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, kalau tanpa statistik itu kita akan kesulitan gitu untuk membaca dari data-data yang ada. Data itu kita perlukan, tapi ya pasti gitu. Anda pasti perlu data-data itu. Apapun yang akan kita lakukan saat saya mau launching produk baru, saya harus tahu data dulu. Data dari customer saya ini bagaimana gitu. Apakah produk yang bagaimana gitu ya yang harusnya yang mereka inginkan. Nah, di situ nanti Anda akan ada proses pengumpulan data. Di situ Anda harus melakukan perancangan. Mungkin ngerancang untuk pengumpulan datanya itu ada di mata kuliah yang lain ya. Mungkin tidak di sini karena yang lalu sih mungkin di sini gitu, tapi terus kita SKS-nya dipotong, itu ternyata sudah diajarkan di mata kuliah yang lain. Jadi untuk pengumpulan datanya Anda belajar di mata kuliah lain. Di sini kita belajar untuk cara meringkas dan menginterpretasikan data itu. Nah, tujuan utama statistika itu adalah menyediakan serangkaian prosedur untuk membuat kesimpulan, memprediksi, dan membuat suatu keputusan mengenai karakteristik populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Nah, sampel itu apa, Bu? Nah, di sini sudah dikatakan sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, jadi kalau kita buat alurnya gitu ya, saya kepingin tahu karakteristik dari populasi ini, saya ambil sampelnya, ambil bagiannya. Jadi kalau ini populasinya lingkaran besar, yang dikatakan sampel itu lingkaran kecil ini, karena ini bagian dari populasi. Nah, dari yang sampel yang kita punya, mulai dari sini kita lakukan prosedur statistik. Jadi dari sini ini Anda cari data-datanya, ya, dicari datanya, dikumpulkan, misalnya sesuai dengan tujuan kita. Hasil pengumpulannya ini lagi kita analisis, ya. Dianalisis sampai akhirnya kalau memang kita ingin menganalisisnya hasilnya bisa untuk melihat karakteristik dari populasi, maka nanti analisisnya kita lakukan secara lebih dalam gitu, dikatakan dengan analisis inferensia. Tapi kalau cuma melihat dari sampelnya saja, ya berarti kita analisisnya cukup deskriptif. Nah, nanti dari hasil analisis ini akan kita kembalikan lagi ke populasi. Nah, gini balik terus, muter terus. Jadi nanti dengan adanya statistik ini,
Anda bisa menarik suatu kesimpulan, bisa juga melakukan prediksi nanti ya, dan juga membuat suatu keputusan. Mengapa perlu belajar statistik? Kira-kira kenapa? Sini aja ilustrasinya. Oh, ini sudah alasannya. Alasannya, informasi numerik itu ada di mana-mana, ya, dan memang banyak dalam kehidupan sehari-hari itu pasti banyak hal ini yang mengandung ketidakpastian, ya, pasti seperti itu. Terus, ya ini teknik statistik itu dapat Anda gunakan nanti untuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi keseharian kita. Terus keputusan tentang metode statistik ini dapat membantu kita dalam memahami proses pengambilan keputusan. Ya, ini alasannya. Nah, sekarang seperti ini. Ini ada calon dari presiden klub matematika. Kemudian dia mempresentasikan. Nah, dari hasil survei saya, ternyata 21% anak laki-laki itu mendukung saya. Dan 30% dari anak perempuan itu juga mendukung saya. Sehingga sudah 51% yang mendukung saya. Nah, dia dengan bangganya ngomong seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah yang dikatakan oleh calon presiden klub matematik ini benar atau tidak? Ada yang mau berkomentar? Silahkan. Kevin mungkin? Kevin Felicius. Bagaimana Kevin? Kevin ada di sini? Kevin atau Vincentius, Bu? Ini yang tertulisnya Kevin Felicius. Atau Vincentius deh, nggak apa-apa, yang sudah mic-nya sudah dibuka. Gimana Vincent? Saya bisa panggil Vincent ya? Iya, bisa. Boleh ya. Vincent, bagaimana menurut Vincent? Iya, kalau menurut saya salah, Bu. Kenapa kok bisa salah? Soalnya 30% dari perempuan, nah sedangkan berarti 70% perempuannya itu mendukung yang lainnya. Sedangkan kalau 21% laki berarti sisanya itu mendukung yang lainnya. Gitu sih, Bu. Sehingga kalau dia ngomong 51% itu keliru. Iya. Kan 21 tambah 30 itu jadi 51. Iya, cuma itu ngitung laki sama perempuannya terpisah, Bu. Bukan semuanya. Betul, ya, betul seperti itu. Jadi di sini dia ngomongnya memang dalam bentuk persentase gitu ya. Dalam bentuk persentase, tapi dia tidak ngomong bahwa jumlah laki dan perempuannya ini jumlahnya sama, seimbang gitu. Tidak ada istilahnya gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi 21% dari laki-laki ini, misalkan kalau jumlah laki-lakinya itu cuma 100 gitu ya, cuma 100. Terus yang 30% ini ternyata jumlah perempuannya ini bukan 100 juga, tapi jumlahnya ini misalkan aja 300 gitu. Nah, ini kan sudah berbeda nanti. Kita sudah tidak bisa menyamakan, langsung ditambahkan aja. Kalau orang tidak pernah belajar tentang statistik, tidak pernah belajar tentang bagaimana menyampaikan dalam data tersebut, ya ada kemungkinan hal seperti ini akan terjadi. Jadi harus hati-hati ya. Jadi tidak bisa langsung dikatakan. Jadi secara totali 51% itu mendukung saya loh, gitu. Nggak bisa seperti itu, karena kita tidak tahu jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa. Terus
Nah, ini juga nih. Jadi ini ada data penjualan mobil di bulan Januari sampai Juli. Kota Surabaya dan Kediri. Nah, jumlahnya seperti itu. Terus Anda ditanya ini, kalau melihat dari angka-angka itu, fluktuasi volume penjualan mobil yang paling stabil itu ada di kota mana? Kota mana nih kira-kira? Mungkin Bayu Aji bisa bantu saya? Iya, Bu. Kira-kira yang paling stabil yang mana ini, Bayu? Surabaya atau Kediri? Kalau menurut saya Kediri, Bu. Kenapa? Kalau dilihat di Surabaya itu naik turunnya penjualan itu terlalu banyak. Misal dari 209 ke 251. Itu naiknya terlalu tinggi. Kalau yang di Kediri itu stabil sekitar 20-an. Oh, oke. Ya, ngelihatnya gitunya ya. Ya. Oke, terima kasih Bayu. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau mau lihat yang fluktuasi gitu, saya sarankan lihatlah pada persentase. Jadi memang kalau di Surabaya tadi angkanya kan besar gitu ya, tapi kita juga harus melihatnya dari persentase, dari jumlah total yang ada. Mana ini ya Surabaya? Yang merah ya? Ya, yang merah, yang Kedirinya itu yang biru. Kalau dilihat dari angkanya, yang balik lagi ke sini, kayak angkanya dari Januari, Februari gitu ya, di Surabaya, berarti terjadi penurunan berapa unit ini? Terjadi penurunan sebanyak 19 ya? 19. Ya, 19 unit ya. Terjadi penurunan sebanyak 19 unit. Kalau di Kediri terjadi penurunan sebanyak berapa? Oh, sebanyak 14 unit. Jadi kan kalau dari sisi angka, memang yang Kediri ini penurunannya lebih sedikit gitu daripada yang di Surabaya. Tapi Anda harus melihat itu dari total berapa. Ya, jadi kalau mau melihat untuk lihat fluktuasi seperti ini, melihatnya jangan dari nilai mentahnya saja, tapi Anda persentasekan. Ya kalau misalkan gini, angka 10 dari 1000, saya membuat suatu kesalahan perhitungan gitu ya. Kesalahan menghitung untuk 2 kasus. Kasus yang pertama itu saya mau menghitung dengan total panjangnya misalkan 1000 gitu. Kesalahan saya menghitung itu adalah 10 cm. Yang kedua, saya melakukan kesalahan penghitungan yang sama-sama 10, tapi dari panjang benda yang 100 cm misalkan gitu. Nah, kalau Anda ditanya maka metode pengukuran mana yang paling baik? Ya pengukuran yang pertama tadi yang dari 1000 saya cuma salah menghitungnya sebesar 10 cm. Yang 100 saya mengukur kesalahannya sebesar 10 cm, itu kan mengakibatkan persentase kesalahannya besar. Jadi gitu, kalau kita mau melihat fluktuasi naik turunnya itu, melihatnya adalah dari persentasenya. Jangan dilihat dari nilai mentahnya. Memang tadi dilihatnya gitu, yang Kediri lebih sedikit ya. Tapi kalau kita persentase, ternyata persentasenya lebih besar daripada yang di kota Surabaya. Begitu kurang lebihnya. Ini kalau salah satunya ya, manfaat kita bicara tentang statistik. Nah, ini juga salah satu ininya sih. Apa ini? Stok dolar. Kurs jual beli. Ya, ini salah satu contohnya. Oh, ini apakah menguntungkan kalau kita investasi apa ini Australia, dolar Australia untuk 3 bulan mendatang? Mana sih? Ini ya, transaksi rupiah. Ya, kita bisa lihat dari sini. Ini ada yang sudah jawab. Permisi, oh izin ke toilet. Ya, silakan. Saya pikir mau menjawab. Kira-kira bagaimana dengan
kondisinya yang seperti ini, kira-kira menguntungkan enggak untuk investasi dolar Australia 3 bulan mendatang? Kira-kira ya kita lihat fluktuasinya sih. Ini kalau saya ngelihatnya yang terakhir aja kita lihat ya, dari sini ini per tanggal sih. Harusnya lihatnya yang per bulan ya, kalau atau per minggu lah. Seharusnya untung. Lihat dari mana? Sahabat tadi Stewart ya. Kok bisa dikatakan untung dari mana? Ini kalau saya melihatnya, kok ada yang karakteristiknya dia turun ini, turun terus. Tapi terus terang ya, saya bukan piawang saham, bukan yang untuk yang lihat gini-gini, jadi nggak terlalu ini. Cuma saya ngelihatnya dari kurvanya ini kecenderungannya dia akan turun terus naik sedikit kemudian turun lagi. Jadi kita lihat ini juga, oh ini beberapa kali naik, tapi sebelumnya turunnya cukup dalam, cukup tinggi gitu ya, untuk mencapai dari titik sini sampai dengan dari mulai tanggal 15 Januari sampai dengan yang tertinggi di sini 27 Januari ataupun 21 Januari, ini tidak bisa mencapai titik di 15 Januari. Ini kalau kita melihatnya dari sisi ini aja ya, nggak lihat dari faktor eksternal. Kan banyak hal memang yang akan menjadi menjadi pertimbangan ya dalam melakukan itu. Jadi ini anggap aja semuanya baik-baik saja, secara politis juga tidak ada masalah, terus tidak ada guncangan apa-apa ya secara ekonomis, jadi cuma seperti ini aja naik turunnya. Nah kalau saya melihat dengan kondisi yang seperti ini kok rasanya tidak menguntungkan ya untuk investasi 3 bulan ke depan. Ya, dalam 3 bulan ke depan. Karena lihat trennya kok gini. Naik pun tidak bisa sampai dengan naik yang data yang ada. Terus cenderungnya turun lagi. Ya, itu saya melihat sekilas saja dari data yang ada. Tidak melihat secara secara global yang panjang gitu. Oke, ini beberapa pertimbangan ya kalau kita bicara statistika. Dalam teknik informatika itu statistika banyak dipakai, ada di data mining, data compression, ada di speed, vision and image analysis, di network atau traffic modeling, stokastik, business intelligence, optimisasi, machine learning, ataupun di decision support system. Ya, statistik itu sebenarnya memang banyak digunakan sih di mana-mana ya, nggak hanya di teknik informatika, di berbagai macam keilmuan itu juga banyak digunakan. Baru kita masuk statistiknya ini. Secara garis besar, statistik dibagi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Kalau statistika deskriptif itu Anda hanya mengorganisasi, meringkas, dan menyajikan data sehingga data yang ada ini lebih informatif. Itu statistika deskriptif. Sedangkan kalau statistika inferensia itu tujuannya adalah ingin menentukan parameter dari populasi itu berdasarkan data sampel. Jadi misalkan saya ingin melihat karakteristik mahasiswa, cara belajar mahasiswa Ubaya gitu ya. Sampel saya populasi saya adalah mahasiswa aktif Ubaya. Nah, saya kepingin tahu karakteristik dari cara belajar mereka gitu. Nah, dari sini kan jumlah mahasiswa Ubaya itu banyak ya, ribuan, mungkin puluhan ribu gitu ya. Saya tidak mungkin mencari data untuk semua populasi yang ada.
selain butuh tenaga ekstra, butuh banyak biaya, dan juga waktu yang tidak sebentar kalau gitu. Nah, kemudian dari sini saya coba dengan melakukan analisis pada sampel. Nah, di analisis dengan sampel ini saya analisis pakainya analisis inferensia. Nanti kita bicara setelah UTS untuk yang statistika inferensia. Nah, berdasarkan data sampel ini tadi, setelah saya analisis, saya buat suatu kesimpulan. Kesimpulan ini bisa kita pakai untuk generalisasi pada populasi. Jadi berdasarkan dari sampel yang saya ambil, saya bisa membuat kesimpulan parameter-parameter yang ada pada populasi tersebut. Loh, boleh tak Bu? Boleh, selama Anda melakukan analisisnya dengan benar. Kalau Anda analisisnya dengan deskriptif, nggak boleh. Terus dari sampel kemudian Anda ngomong berarti secara keseluruhan mahasiswa Ubaya itu kayak ABCD kayak gitu. Nah, Anda padahal ngambilnya itu hanya dari yang statistika deskriptif ini saja, yang dari data yang ada, kemudian Anda cuma tuliskan dalam bentuk tabel, diringkas, ya, sehingga lebih informatif. Tapi Anda ngomong ini secara keseluruhan untuk semua mahasiswa Ubaya, gitu. Padahal sampel yang diambil cuma beberapa aja. Itu enggak boleh kalau deskriptif. Kalau inferensia boleh. Karena nanti di inferensia itu ada hipotesis-hipotesis yang akan kita uji. Hipotesisnya ini bisa diterima atau tidak bisa diterima, gagal ditolak ataupun gagal ditolak. Terus secara umum ya, statistika deskriptif itu berisi prosedur untuk menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Terus menggambarkan karakteristik data, ukuran pemusatan ataupun penyebaran. Jadi melihat mean, median, modus, standar deviasi, itu adalah statistika deskriptif. Kuartil, ya yang kayak gitu-gitu ya. Sedangkan kalau statistika inferensia, ini adalah suatu prosedur untuk membuat suatu kesimpulan atau prediksi dari populasi berdasarkan sampel. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Ini contoh ini. Ini contoh mengestimasi. Contoh mau mengestimasi rata-rata berat badan mahasiswa peserta kelas statistik GASAL 2021-2022 berdasarkan data berat badan dari serangkaian peserta kelas statistik GASAL 2021-2022. Nah, jadi semua peserta kelas statistik yang di semester GASAL 2021-2022 ini diambil sebagian untuk diambil datanya. Nah, ya diambil datanya itu sampelnya, sebagiannya itu, sebagian pesertanya itu sampel. Kemudian setelah dilakukan pengujian, ini harus ada pengujiannya ya. Dari situ Anda bisa mengestimasi nanti. Jadi kita bisa ngomong rata-rata berat badan mahasiswa peserta statistik semester GASAL 2021-2022 itu berkisar antara nilai pertama sampai dengan nilai yang kedua. Itu yang untuk estimasi. Terus bisa juga dalam uji hipotesis. Jadi kalau uji hipotesis itu namanya hipotesis ya, dugaan gitu. Ini mau menguji kebenaran sebuah klaim yang menyatakan bahwa misalkan ya, klaim itu menyatakan gini, rata-rata berat badan peserta statistik semester GASAL 2021-2022 itu adalah 60 kg. Pernyataan ini benar atau enggak? Anda ambil data sampel, kemudian data sampel itu dianalisis, sehingga hipotesis kita ini bisa dikatakan benar atau tidak benar. Itu yang dikatakan statistika inferensia. Terus ini perbedaan populasi dan sampel gitu ya. Nanti ada kenal istilah yang disebut dengan unit. Unit itu apa? Unit itu entiti tunggal. Bisa berupa orang, bisa berupa objek, dan pasti biasanya dia punya karakteristik tertentu. Ya, dikatakan menarik itu karena tertentu gitu. Sesuai dengan
sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Jadi menariknya itu karena dia memang disesuaikan dengan karakteristik yang akan diteliti. Gitu. Itu yang dikatakan unit. Sedangkan yang dikatakan populasi dari unit itu kumpulan unit yang lengkap yang sesuai dengan informasi yang dicari. Jadi ya itu tadi, saya perlu misalkan aja saya populasinya ini adalah mahasiswa Ubaya gitu ya. Ya berarti yang masuk ke dalam populasi ini adalah yang terdaftar sebagai mahasiswa Ubaya yang aktif. Kalau ternyata dia kuliah di Universitas X, ya berarti bukan menjadi populasi kita. Misalkan dia kuliah di Universitas Y gitu, berarti itu bukan populasinya. Sedangkan statistical population itu adalah pengukuran ya atau catatan dari beberapa sifat kualitatif yang sesuai dengan seluruh kumpulan unit tentang informasi yang dicari. Sedangkan sampel itu subset ya. Subset dari pengukuran kita, subset dari populasi yang ada itu yang dikatakan sebagai sampel. Bagian subset itu. Nah, ini contohnya ini. Yang besar ini kita sebut sebagai populasi, bagian yang ini itu adalah sampel. Jadi sampel harus ada di populasi ya. Jangan kalau di populasi nggak ada, tiba-tiba di sampel ini muncul ya nggak boleh. Coba saya cek sih, ini kan ada loh, ada. Yang ini ada. Terus orangnya biru ini juga ada. Merah ini ada. Biru ini ada, tahu ada loh. Harus ada, kalau nggak ada bukan sampel itu namanya. Ya, nanti kalau kita bicara yang inferensia dari sampel ini dianalisis, terus ada sebuah keputusan, ada sebuah kesimpulan, kesimpulannya itu bisa untuk menyatakan kondisi dari populasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, boleh sambil saya cerita gini. Bagaimana? Nggak ada? Lanjut ya, nggak ada ya. Populasi, sampel, ada parameter, ada statistik. Jadi kalau parameter itu ringkasan ukuran yang menggambarkan karakteristik populasi. Jadi ngelihatnya ini ya, sama-sama P gini ya. Parameter itu berarti punyanya populasi. Kalau statistik itu ringkasan ukuran yang menggambarkan karakteristik dari sampel. Jadi sama-sama SF. Contoh apa sih? Ini nanti cuma sekedar apa? Bukan sekedar sih. Kalau gampangannya itu penotasian gitu ya. Nanti Anda harus tahu gitu. Kalau saya nulisnya mu seperti ini, mu ini berarti parameter dari menyatakan untuk karakteristik populasi. Karakteristik apa? Dari rata-rata berat badan. Tapi kalau saya pakainya Y bar, X bar, ini berarti menyatakan karakteristik dari sampel. Ya, kalau bar gini biasanya menyatakan rata-rata. Rata-rata dari apa? Ya, tergantung nanti apa variabel yang sedang kita bicarakan ya. Yang ini berat badan. Nah, tanya Bu, untuk pengambilan sampel apakah ada ketentuannya? Oh, oke. Pengambilan sampel itu ada ketentuannya. Iya, betul, ada. Ini nanti Anda itu ada mata kuliah, saya kok lupa apa, analisis, desain analisis gitu dah, apa ya? Ada mata kuliah tersendiri, dulu ada di statistik yang untuk yang kayak gini nih ya. Ini ada pertanyaan gini. Untuk pengambilan sampel apakah ada ketentuannya? Ya, ada ketentuan. Terus harus setengahnya atau bagaimana, terus jumlahnya ataukah ada aja, yaitu semuanya ada ketentuan, ada beberapa teori yang bisa Anda pakai di situ nanti. Cuma memang di statistik ini yang sekarang itu kita nggak belajar untuk perancangan dari ini ya, perancangan untuk pengambilan data. Itu masuk ke perancangan pengambilan data. Itu ada di mata kuliah lain
yang nanti Anda juga akan belajar di sana. Ada beberapa teori untuk pengambilan sampel, tapi kalau orang statistik ditanya itu biasanya berapa sih minimal dari sampel yang bisa saya ambil. Nah, rata-rata selalu ngomongnya minimalnya 30 gitu. Tapi sebenarnya enggak minimal 30, tergantung dari jumlah populasi juga. Kalau populasinya misalkan 5 juta gitu ya, masa 30 bisa mewakili kondisi kan gitu. Ada beberapa teori sih bisa dibaca-baca ya. Jadi ya nanti aja di luar perkuliahan aja bisa diskusi dengan saya lebih lanjut. Karena yang sekarang kita nggak belajar ke situnya. Merancang kuesionernya itu kita nggak belajar sih. Ada di mata kuliah lain. Saya lanjutkan dulu sambil ditanyakan ya, enggak apa-apa. Ini kita belajar tentang data. Data itu adalah kumpulan fakta yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Oh, begini. Kayak gini ya. Ini UI default browser. Misalkan aja, ini berarti variabelnya ini ya, ada key, value, value type, sama more info. Nah, datanya itu ada yang di sini nih. Ada tabel header, foreground, ada tabel header UI, ada tabel UI, dan seterusnya. Itu datanya. Terus yang di value ada apa ini? javax.swing.plot ini, .color, dan seterusnya. Ada yang kayak gitu. Ya, seperti inilah bentuk data itu. Ya, kumpulan fakta yang nanti dapat Anda gunakan untuk menarik kesimpulan. Ya, jadi dari sini nanti kalau deskriptif gitu ya, saya bisa lihat gitu. Kalau secara key gitu, nanti saya bisa ngomong ada berapa banyak sih yang menggunakan tabel UI gitu. Dari sini ini nanti saya akan punya. Nah, ini gunanya statistik ya. Kalau kita punya data mentah itu kan kayak gini. Terus saat Anda ditanya, ini datanya yang terlihat kan cuma berapa? Nah, sampai 20 ya ini ya. Nah, kalau datanya ada ribuan gitu, terus masa Anda mau melototi satu-satu, tabel UI ini satu, ada lagi nggak di bawahnya? Oh, nggak ada, ini sudah lain lagi, di bawahnya lagi, nah masa kayak gitu. Tapi kalau kita belajar statistik, nanti enak, sudah langsung data ini akan tersajikan secara informatif. Jadi kalau statistik deskriptif, saya bisa langsung tahu berapa banyak yang menggunakan tabel UI, berapa banyak yang menggunakan text area UI, berapa banyak yang menggunakan text area margin, dan lain sebagainya. Misalkan gitu sebagai key-nya ya. Oke. Ini yang disebut data. Syarat data yang baik. Nah, satu, data itu harus objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh. Nah, ini kalau kita lihat kurs dolar ya, US dollar gitu, Anda kalau mau melihat yang terbaik ya, kalau hari ini mau bertransaksi ya lihatnya yang hari ini gitu. Jangan melihat yang kemarin, yang minggu lalu, yang 2 bulan lalu, jangan seperti itu. Ini jadinya datanya itu tidak menjadi data yang sebenarnya. Jadi ini contoh aja di BI gitu ya. Dolar harga jual dolar Amerika pada tanggal 27 Juli adalah 2021. Adalah 14.566,47 gitu. Nah, terus saya melakukan transaksi di tanggal 28 Juli. Nah, pada saat saya melakukan transaksi di tanggal 28 Juli, maka kalau di tanggal 28 Juli ini sudah ada kurs US dollar yang baru, maka yang akan digunakan itu adalah nilai yang baru, bukan nilai yang kemarin. Jadi data yang kemarin ini sudah merupakan data yang bukan sebenarnya lagi, sudah tidak objektif. Itu yang dikatakan data yang baik. Salah satu syaratnya ya. Terus data ini harus mewakili, representatif.
Ini contoh, kita mengetahui tingkat pertumbuhan pasien COVID di Kota Surabaya. Maka kita tidak bisa menghitungnya hanya berdasarkan data pasien COVID yang ada di rumah sakit saja. Ya, betul ya. Karena tidak semua pasien COVID itu ada di rumah sakit gitu. Kalau Anda maunya ngomong gini loh, tingkat pertambahan pasien COVID di Surabaya adalah sekian persen. Terus ditanya itu, dapat datanya dari mana? Oh, saya hitung berdasarkan pasien yang ada di rumah sakit. Kemarin sekian, hari ini sekian. Besok nanti saya lihat lagi. Hanya berdasarkan dari data yang di rumah sakit. Anda yakin? Apakah semua pasien COVID itu ada di rumah sakit gitu? Bukannya sudah banyak yang isolasi mandiri. Yang isoman kan sudah banyak. Nah, yang kayak gini ini. Jadi data itu harus bisa mewakili gitu. Contoh yang lain ini. Jika ingin mengetahui rata-rata gaji karyawan di Kota Surabaya, maka kita tidak bisa menghitungnya hanya berdasarkan gaji karyawan yang bekerja di perusahaan besar saja. Betul itu. Jadi kalau state Anda adalah, Anda ngomong rata-rata gaji karyawan di Kota Surabaya itu setelah bekerja 2 tahun adalah misalkan ya 10 juta gitu. Ya ini harus ditanya, datanya dari mana? Oh, saya ambil datanya ini dari perusahaan X. Perusahaan X ini perusahaan yang dia punya anak perusahaan sekian, terus sudah statusnya perusahaan yang go public. Perusahaan yang kecil-kecil bagaimana di Surabaya loh masih ada perusahaan kecil-kecil. Kalau Anda statekan bahwa mau menyatakan rata-rata gaji karyawan di Kota Surabaya, ya Anda harus bisa menggolongkan nanti. Ya, perusahaan di Surabaya itu dibagi menjadi berapa sih? Ada perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil, mungkin ya UMKM. Nah, kayak gitu kan berarti juga harus disurvei. Jangan cuma yang perusahaan besar saja. Jadi itu, data harus bisa mewakili. Ini contoh lagi yang lain ya. Data yang dikumpulkan pagi hari jalur dari A menuju B macet. Oh, jadi dia mengumpulkan datanya itu cuma di pagi hari saja. Waduh, di pagi hari ini ada 4 ruas dibagi 2. Ternyata kalau dari A ke B itu di pagi hari macet gitu. Kemudian dilakukan dilakukan perubahan ya, perubahannya apa? Dari A ke B itu jumlah jalurnya ditambah, awalnya 2 menjadi 3. Kalau dari B ke A awalnya 2 menjadi 1, dikurangi gitu. Jadi ada perubahan berdasarkan dari data yang dikumpulkan di pagi hari. Benar, di pagi hari tidak macet, tapi gitu ya, sore hari dari B menuju C itu jadi dari B menuju A itu jadi macet total gitu. Karena apa? Karena untuk analisis tadi itu hanya menggunakan data di pagi hari, tidak melihat data di sore hari. Nah, jadi itu menjadi salah satu syarat supaya Anda bisa mendapatkan data yang baik, dia harus representatif. Terus yang ketiga, kesalahan bakunya harus kecil, ya standar errornya ya. Kesalahan terjadi saat data dikumpulkan, misalkan melalui survei atau pengukuran, harus tepat waktu, up to date. Artinya data yang kita gunakan harus sesuai dengan waktu penelitian yang diinginkan. Terus harus relevan. Relevan itu yang bagaimana data yang dikumpulkan itu harus ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Contoh ini, ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara, bisa digunakan data produk domestik bruto, bukan data tinggi badan. Oh ya, harusnya gitu ya. Ya harus pakai inilah. Mau meneliti suatu hal, ya berarti data yang dipakai itu ya harus yang sesuai. Itu yang dikatakan harus relevan. Ada pertanyaan dulu? Gampang-gampang susah cari data ini. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyain?
Ada ya. Kalau belum ada, kita masuk sumber data. Sumber data itu ada 2. Apa ini? Oh, kok ada ya? Oh, Bayu terlempar. Ya, sumber data itu ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita dapatkan dari hasil pengumpulan. Pengumpulannya itu bisa melalui observasi, bisa melalui survei, bisa melalui eksperimen. Nah, nanti kalau Anda melakukan kerja praktek, tugas akhir, itu biasanya data yang akan Anda pakai adalah data primer. Jadi Anda harus cari sendiri datanya itu untuk justifikasi suatu permasalahan gitu ya. Itu harus berdasarkan data. Datanya biasanya primer. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang sudah diolah. Nah, ini memang sekarang banyak sekali ya. Kalau teman-teman ekonomi gitu itu mereka butuh data yang dari luar itu, mereka harus beli kayak gitu itu. Data sekunder. Data yang diambilkan yang sudah dikolek oleh suatu badan tertentu, kemudian diolahkan kecil-kecilan, jadi sudah ada pengolahannya, kita perlu datanya. Nah, ini Anda bisa dapatkan juga. Jadi ada bentuk cetak, ada elektronik. Atau mungkin kalau saya mau melihatnya ini berdasarkan karakteristik yang ada di jurnal-jurnal gitu ya. Di jurnal yang sudah ditulis orang. Jadi orang itu sudah melakukan penelitian, sudah melakukan pengumpulan data, sudah diolah, kemudian dipublish. Nah, kondisi yang seperti itu yang kita sebut sebagai data sekunder. Jenis data ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuali itu kategori, kalau kuanti itu numerik. Saya kadang juga masih jadi mikir dulu apa ya tadi ya, numerik atau yang kategori. Kalau yang numerik bisa discrete ataupun continue. Itu kalau pembagiannya secara garis besar. Terus kita kenal istilah variabel. Variabel itu adalah karakteristik dari data yang menjadi perhatian. Karakteristik data dari sebuah objek yang dapat diukur atau diamati dan nilainya dapat berubah-ubah atau bisa tidak sama antar objek. Ya, itu yang dikatakan variabel. Variabel pun ada yang kualitatif dan yang kuantitatif. Kalau itu tergantung dari bentuk datanya, numerik atau yang non-numerik. Variabel kualitatif. Kalau kualitatif itu yang non-numerik ya. Contoh ini, state of birth gitu. Itu adalah merupakan variabel kualitatif. Contoh yang lain. Nah, gender itu juga kualitatif. Ya karena non-numerik ya ini ya. Kalau gender kan laki-laki perempuan, gitu kan, non-numerik. Contoh apa lagi? Oh, warna mata, eye color. Ya ada ngomong merah, hijau, biru, hitam, coklat. Itu kan berarti non-numerik ya. Kalau numerik kan angka. Religius. Ini juga, terus apa lagi? Oh, type of car. Ini juga merupakan contoh-contoh dari variabel yang kualitatif. Habiskah? Oh, habis. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh yang lain. Ayo. Siapa nih ya? Sebentar. Vincent sudah. Alfian. Alfian. Enggak ada. Cliff Philip Tumengkol. Panggilannya siapa? Cliff atau Philip? Cliff, Bu. Cliff ya. Cliff Ya, Bu. bisa bantu saya untuk memberikan 2 contoh variabel kualitatif. Jadi yang dia tidak berupa numerik, tidak berupa angka. Apa coba? Alamat domisili, Bu. Alamat, B. Satu lagi. Apa? Banyak loh. Ayo.
Eh, Yang bukan angka ya, Bu ya? Iya, yang bukan angka, non numerik. Yang bukan. Itu ada warna, ini saya ya, ada warna mata. Saya bisa ngomong warna baju, nah, itu kan juga sudah non numerik itu. Warna sepatu. Ayo Cliff, apa lagi? Satu lagi. Kayak dari asal sekolah gitu, Bu. Asal sekolah boleh, nggak apa-apa. Itu kan juga data ya, variabel ya, asal sekolah. Jadi asal sekolah nanti datanya ya, apa datanya yang didapatkan. Ya betul. Terima kasih Cliff. Jadi ada banyak ya kayak ini ya. Ini kan tipe mobil. Saya bisa ngomong merek handphone, merek motor, terus apa lagi? Merek sepeda yang lagi booming-booming sekarang kan sepeda. Itu juga kan variabel kualitatif. Oke, ya, lanjut ya. Saya ini jangan-jangan kelamaan di sini. Jam 11. Kalau kuantitatif itu informasinya dalam bentuk numerik. Contoh apa ini? Oh, mutasi saldo tabungan. Ya, ada angka-angkanya. Jam ya ini ya. Sisa waktu pembelajaran. Ya, ini juga merupakan contoh dari variabel kuantitatif. Terus jumlah anak dalam sebuah keluarga. Tuh. Ya, ini kurang lebihnya. Saya tadi lihat ada Daniel ya, raise hand. Apakah betul tadi Daniel raise hand? Oh iya Bu, tadi mau bantu ngejawab sih tadi Bu. Ya, sekarang ayo Daniel. Bantu saya yuk. Kalau yang variabel kuantitatif ini mungkin Bu, kayak jumlah pembelanjaan gitu-gitu Bu. Boleh. Jumlah apa? Pembelanjaan atau jumlah barang gitu ya. Iya Bu. Jumlah barang, boleh. Terus apa lagi? Satu lagi? Mungkin ini juga Bu, apa namanya? Kayak numerik. Ya, yang numerik yang hubungannya dengan bilangan-bilangan gitu ya. Apa? Banyak loh Mungkin Daniel. kayak penggunaan mendata penggunaan ini kayaknya Bu, kayak misalkan di gudang-gudang gitu Bu, kayak Barang yang terjual gitu kan? ya maksudnya Ya, kayak misalkan gitu bisa. mendata. Iya bisa. Jadi misalkan jumlah apa sampo yang terjual. Nah ya gitu Bu, Ya, maksudnya. itu boleh. Jumlah apa sampo, sabun yang terjual gitu ya bisa. Itu merupakan variabel kuantitatif. Ya, bisa juga saya ngomong tentang volume air di dalam bak. Nah, itu juga kuantitatif. Kan bicaranya secara numerik. Nah, jadi kalau secara umum variabel kuantitatif nanti dibagi menjadi dua. Jadi ada variabel diskrit, ada variabel kontinu. Yang diskrit yang bagaimana? Kalau diskrit itu variabel yang nilainya dapat diukur atau terbatas. Jadi contoh kayak tadi misalkan jumlah sampo yang terjual, jumlah sabun batangan yang terjual. Kalau bilang gitu kan kita bicaranya berapa? Dua sabun, 10 sabun, kan gitu. Jadi ini yang termasuk variabel diskrit. Sedangkan kalau yang variabel kontinu, ini hubungannya adalah dengan bilangan real ya biasanya. Jadi nilainya tidak terbatas, namun dapat diukur atau dicatat sampai dengan tingkat ketelitian tertentu. Contoh aja kalau Anda waktu ini isi apa ini namanya? Isi udara yang di ban mobil itu loh. Itu kan kita selalu ngomong berapa, orangnya kan selalu tanya. Berapa gitu, misalkan ngomong 36 gitu. Nah, ini nanti dia akan memasukkan sesuai tekanannya sampai dapat 36. Itu adalah variabel yang kuantitatif tapi kontinu.
Karena sebenarnya nilainya tak terbatas, tapi kita dapat ukur. Ya, ada ukurannya itu tadi. Kayak tadi saya bilang, misalkan aja volume air di dalam bak mandi gitu. Wah, ini nilainya bisa tak terbatas tergantung dari besarnya bak mandinya itu ya, tapi pasti dapat diukur. Kalau volumenya itu ya berarti dapat diukur volume airnya. Itu yang dikatakan dengan variabel kuantitatif yang kontinu. Jadi ada dua. Variabel random discrete menghasilkan respon dalam bentuk numerik. Biasanya respon dihasilkan dari hasil perhitungan. Itu kalau discrete. Contoh apa ini? Oh, contoh jumlah kamar tidur dalam sebuah rumah. Ya, itu kan perhitungan ya, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Jumlah palu yang dijual, ya kayak tadi jumlah sabun, jumlah sampo yang terjual. Itu adalah variabel discrete. Sedangkan yang variabel kontinu, ini apa ini dapat menerima sembarang nilai asal dalam ring yang ditentukan ya. Variabel random kontinu menghasilkan respon dalam bentuk numerik. Biasanya respon dihasilkan dari proses pengukuran ya. Pengukuran kayak tadi kan volume air gitu. Volume air itu nanti Anda akan ukur berapa misalkan dalam meter gitu, berapa meter kubik. Kalau kayak tadi saya bilang tekanan ban gitu. Tekanan ban itu ya diukur, ada alatnya. Itu angin yang dimasukkan di dalam ban itu berapa, tekanannya berapa, ada alatnya. Yaitu adalah variabel kontinu. Contohnya apa ini? Oh ini tekanan ban seperti yang saya sampaikan tadi. Ini apa ini? Berat sepotong daging. Diukur kan? Pasti ditimbang ya. Terus tinggi badan manusia. Ya, tinggi badan manusia juga akan diukur, ada pengukurannya. Itu merupakan variabel kontinu. Variabel kontinu yang variabel kuantitatif yang kontinu. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Bu, mau tanya Bu. Boleh. Variabel random continue tuh maksudnya gimana Bu? Random itu acak sih. Jadi ya untuk sementara randomnya nggak usah dilihat dulu aja. Ini sebenarnya mau ngomong tentang variabel kontinunya. Random itu acak. Acak itu dalam artian gini, misalkan aja ya, di sini ada 70 mahasiswa gitu. Nah, saya mau melakukan pengukuran tinggi badan mahasiswa. Saya ngambilnya ini tidak berdasarkan melihat nomor presensi atau apa, tapi saya punya kayak di lotre gitu ya, di lotre. Jadi ada 1 sampai 70 itu saya kasih nomor, saya kasih kertas gitu, kemudian saya ambil secara acak. Nah, itu adalah pengambilan secara acak. Nanti variabel yang kita dapatkan namanya variabel acak. Variabel acak karena saya mau menghitung tinggi badan mahasiswanya, ini menjadi variabel acak yang kontinu. Jadi random acak ini adalah merupakan jenis variabelnya aja. Jadi cara pengambilannya. Ya untuk sementara karena kita bicaranya yang discrete continue, yang ini enggak usah dilihat dulu. Begitu Budi. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Oh ya, izin. Latansa, apakah ada latansa di sini? Ada. Ya, latansa, saya bisa minta bantuan, sebutkan satu variabel diskrit dan satu contoh ya, satu variabel kontinu. Satu saja, masing-masing satu. Ya, Latansa? Iya, Bu. Variabel diskritnya jumlah anak dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan ya, jumlah mahasiswa ya. Boleh? Ya. Itu merupakan Terus variabel diskrit. Variabel kontinunya
volume air dalam bak mandi. Ya, itu contoh saya tadi lah, Latansa. Oh, tadi udah. Ayo coba yang lain. Bentar, Satu lagi bentar. ada banyak lah. Apa coba? Yang bentuknya numerik itu biasanya ketemunya dalam bentuk bilangan real ya, bisa koma-komaan gitu. Ukuran kasur dalam kamar, ukuran kasurnya. Ukuran tempat tidur. Ukuran Iya. tempat tidur. Berarti 4 gimana? cm. Oh, gitu. Tapi kalau ukuran tempat tidur itu menurut saya kok diskrit ya, karena dia kan sudah pasti toh ya. Iya. Saya nggak pernah tahu sih, saya mau kecuali ya sih. Maksudnya kita pesen gitu ya. Tapi kalau secara umum gitu, kita kalau beli tempat tidur kan pasti ngomongnya yang ukuran 180 kali 2, 160 kali 2, 120 kali 2 kan situ ya. Iya, Betul iya. enggak? Ya, sebentar, saya pikir dulu. Apa ya, Kalau coba? volume air dalam botol parfum, Boleh, itu juga bisa. Itu merupakan variabel yang kontinu ya. Walaupun dia biasanya ngomongnya, oh ini 100 mili, tapi bisa juga dijadikan menjadi 110 mili, misalkan kayak gitu. Atau ya karena volume air itu kan bisa kita mainkan, bisa tambah sedikit, tambah banyak. Pokoknya dari itu Anda bisa dapatkan bilangan real yang di sananya. Ya, betul. Itu juga salah satu bentuk contoh dari variabel kontinu. Terima kasih, Latansa. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu ya. Ini apa ini tadi? Latihan. Tunggu cek waktu. Oke, latihan. Baik, tentukan mana yang merupakan data dan mana yang merupakan variabel. Ya, yang disebut data yang mana ini? Variabel dulu aja. Salah satu aja ya, supaya ada yang membantu saya. Felix Leonardi, apakah ada? Iya, ada. Oke, Felix. Contoh yang ini termasuk variabel yang mana? Kabupaten, kota, Ah, terus itu Bu, nama-nama agamanya itu. nah, agama ya ini ya, harusnya ngomongnya Iya. variabelnya. Betul, betul. Jadi variabelnya ada 2, yaitu kabupaten atau kota dan agama. Nah, terus yang merupakan data, yang mana datanya ini, Felix? Data itu nama kabupaten, kota, sama itu Bu, yang Angka. itu angka-angkanya itu Bu. Iya, ini menyatakan apa ya? Nggak ada keterangan. Iya, Bu. Kalau lihat kayak gini nih kayaknya persentase deh ya, sepertinya persentase Iya. pemeluk agama di suatu kabupaten gitu ya. Ya, itu yang disebut sebagai data, betul. Jadi datanya itu nama-nama kabupatennya ada Bolmong, ada Minahasa, ada Sangihe, dan seterusnya. Terus selain itu data, ini saya persepsikan sendiri ya, persentase pemeluk agama di sebuah kabupaten. Nah, itu juga ada datanya ya, 62,99, 28,08 dan seterusnya. Itu yang kita sebut data. Dari sini, tentukan jenis variabel kualitatif atau kuantitatif diskrit atau kuantitatif kontinu. Siapa yang belum? Timotius Setiawan, apakah ada? Ada, Bu. Oke, Timotius, kita tadi cuma punya 2 variabel ya, kabupaten dan kalau gitu ngomongnya berarti persentase
agama ya, pemeluk agama tertentu. Oke, itu variabelnya. Terus jenisnya apa ini? Kabupaten itu termasuk apa? Kualitatif, kuantitatif diskrit, atau kuantitatif kontinu? Kualitatif. Kualitatif, betul. Kalau persentase itu tadi? Kuantitatif kontinu. Kontinu, ya betul ya. Kuantitatif yang kontinu. Oke, ada kesulitan sampai di sini untuk menentukan data dan variabel, terus apa ini namanya bentuk-bentuk jenis-jenis variabelnya. Ini sama ya ini ya. Ya nanti dibaca lagi deh. Kita masuk ke skala pengukuran. Jadi ada 4 macam skala pengukuran tuh yang biasa kita pakai, yang dari yang paling lemah sampai dengan paling kuat. Itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita bicara satu-satu ya. Skala nominal ini kita gunakan, skala ini ada untuk data kualitatif, jadi hanya data kualitatif ya yang punya data, skala nominal. Kalau sudah kuantitatif itu tidak punya skala nominal, yang hanya dapat dihitung atau dikelompokkan saja. Jadi contoh ini, skala pengukuran nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Data nominal merupakan label dari suatu kelompok atau kategori observasi. Data nominal dapat ditulis dalam bentuk angka, namun tidak menunjukkan tingkatan. Jadi tidak dapat digunakan sebagai perbandingan. Contoh, jenis kelamin. Itu akan ada pria dan wanita. Biasanya untuk mempercepat dalam proses input data, biasanya akan dilakukan pengkodean. Pengkodeannya itu dalam bentuk angka. Jadi misalkan aja saya mau nginput dari hasil survei, 1 itu menyatakan pria, 2 itu menyatakan wanita. Nah, saya nginput di situ 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, gitu terus yang nginputnya. Nah, tapi angka 1 dan 2 ini kan numerik, Bu. Tadi katanya nominal itu dia data kualitatif. Kalau kualitatif kan numerik. Iya. Jadi yang numeriknya ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita gitu saja ya, memudahkan kita dalam proses yang selanjutnya. Tapi angka 1 dan 2 ini tidak ada omongan bahwa 1 itu lebih baik daripada 2. Jadi bukan urutan gitu ya. Kalau kita bicara misalkan peringkat, misalkan ngomong anak yang paling pinter ya, kita bisa ngomong nomor 1 si A, nomor 2 si B gitu. Itu kan berarti angkanya menyatakan suatu peringkat. Kalau yang di sini enggak. Jadi angka di sini tidak menunjukkan tingkatan. Nah, jadi nggak bisa dikatakan perbandingan. Jadi 1 lebih baik daripada 2 gitu nggak bisa kalau di skala nominal. Operator yang bisa digunakan dalam skala nominal itu adalah tanda sama dengan atau tidak sama dengan. Operator yang digunakan. Terus ada skala ordinal. Jadi urutan mempunyai arti, tapi selisih antara nilai numerik tidak mempunyai arti. Jadi kalau skala ordinal, dia juga berupa kualitatif. Ya, kalau ada pelabelan, pelabelannya berupa angka ini, dia memberikan arti peringkat atau urutan. Ya, data ordinal dapat ditulis dalam bentuk numerik, namun selisih antara 2 nilai ini tidak mempunyai arti. Jadi yang paling mudah itu jenjang pendidikan, gitu ya. Jenjang pendidikan itu kan ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, ini kan berarti sebenarnya ada urutannya ya. Ya kan berarti kalau Anda punya kayak gini ini, karena ya kita nggak mungkin langsung SMP kalau nggak melalui SD. Jadi SD dulu, terus SMP, SMA, dan seterusnya. Sehingga kalau saya mau labeli, saya labeli SD itu 1, 2 SMP, 3 SMA,
4 itu S1, 5 S2, dan 6 adalah S3. Tapi kita nggak bisa ngomong, kalau saya kurangkan, selisih angkanya ini pasti satu semua. Itu nggak ada artinya selisih satu di sini. Jadi itu yang dikatakan dengan skala ordinal. Terus ada lagi yang disebut dengan, oh ini, kalau di operator ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, dan lebih besar. Oh nanti ini dijelaskan mungkin di belakang ya. Saya juga kurang ini. Kalau interval itu berupa data numerik, ya skala interval itu. Dia berupa data numerik, perbedaan antara dua data itu dia punya makna tertentu. Tapi perbedaannya itu Anda bisa bandingkan gitu ya. Tapi rasio antara dua data ini dia tidak punya arti. Jadi contoh, perbedaan antara suhu 40 derajat dan 50 derajat, ini perbedaannya adalah 2 kali lebih besar dibandingkan dengan perbedaan antara suhu 30 derajat dan 35 derajat. Jadi kalau 40 sampai perbedaan 40 dan 50 itu adalah 10 derajat. Kalau yang 30 derajat dan 35 derajat perbedaannya adalah 5 derajat. Nah, perbedaan dari pengukuran dua suhu ini kita bisa ngomong ya pengukuran yang pertama ini tadi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan perbedaan pengukuran yang kedua. Ya. Tapi rasio dari dua data ini tidak mempunyai arti. Jadi rasionya itu perbandingan ya. 40 dibandingkan 50, 30 dibandingkan 40. Itu tidak punya arti kalau di sini. Ciri dari data interval adalah tidak mempunyai nilai nol yang bermakna atau tidak mempunyai nilai nol mutlak. Nol mutlak itu gini maksudnya. Kalau suhu, saya punya suhu 0 derajat, itu artinya apa? Ada artinya apa enggak? Ada ya. Itu berarti dia titik bekunya air gitu. Jadi dingin banget gitu. Kalau nanti minus itu berarti dia sudah mulai salju atau bagaimana gitu ya. Jadi 0 derajat di situ itu ada maknanya. Tapi misalkan aja saya melakukan pengukuran. Saya punya benda ukurannya adalah 0 cm. Nah, kalau kayak gitu 0 cm itu ada maknanya enggak sih? Bendanya itu ada apa tidak gitu? Enggak ada ya berarti kan? Berarti sebenarnya saya tidak melakukan pengukuran. Nah, kalau kayak gitu itu kita sebut sebagai nol mutlak yang di pengukuran itu. Kalau yang di pengukuran suhu kayak gini ini dia bukan nol mutlak. Karena nolnya itu dia mempunyai arti. Itu nanti bedanya skala interval dan skala rasio ya. Jadi di interval itu operator yang bisa digunakan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, penambahan dan pengurangan. Contoh, suhu 30 derajat di Surabaya adalah 5 derajat lebih panas dari suhu di kota Sidoarjo. Suhu di Sidoarjo 5 derajat lebih panas daripada suhu di Kota Malang. Nah, perbedaan panas Surabaya Sidoarjo Malang itu adalah sama. Itu Anda boleh menyatakan seperti itu. Terus anak dengan IQ 130, kalau saya bandingkan dengan anak dengan IQ 100, nah saya tidak bisa ngomong bahwa kalau yang punya IQ 130 itu berarti dia 30% lebih pandai daripada anak yang punya IQ 100 gitu. Kita nggak bisa bandingkan itu. Nah, karena ini nggak bisa dibandingkan, ya berarti ini adalah skalanya interval. Kalau yang bisa dibandingkan itu nanti masuk ke skala rasio. Begitu. Bagaimana?
Terakhir ini skala rasio. Rasio itu perbandingan ya. Jadi ini rasio antara dua nilai, itu dia punya arti. Dia berupa data numerik, perbandingan antara dua nilainya itu mempunyai makna tertentu. Ciri dari rasio itu dia mempunyai nilai nol yang bermakna. Kalau operatornya yaitu, wah ini komplit ini sudah. Ya. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, tambah kurang kali bagi, sudah komplit. Itu adalah skala rasio. Contoh ini, berat A 70 kg, berat B-nya 35 kg. Kalau bicara tentang operator aritmatika, sama dengan tidak sama dengan, ya kita bisa ngomong berat A itu beda dengan berat B, dia tidak sama dengan. Kalau bicara operator lebih besar, lebih kecil, saya bisa ngomong bahwa berat A lebih besar atau lebih berat, A itu lebih berat dibandingkan dengan B. Jadi ada tanda A lebih besar daripada B. Tambah kurang, ya saya bisa bilang selisih antara berat A dengan berat B itu adalah 35 kg. Nah ini kali ataupun bagi, saya juga bisa ngomong bahwa berat A itu 2 kali lebih berat dibandingkan dengan berat B. Jadi kita bisa melakukan operator perkalian atau pembagian. Itu pada skala rasio. Ya, ini dia. Untuk skala pengukuran perbedaan antara nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Bu, saya izin bertanya, Bu. Boleh. Yang tadi itu kan, Bu, apa yang di bagian skala interval itu yang suhu itu bisa dimasukin dalam rasio kalau misalnya perbandingan di suhu ruangan A itu 25, kalau B itu 30. Jadi misalnya A tidak sama, suhu ruangan A itu tidak sama dengan suhu B, terus selisih suhu ruangan A dan B itu 5 derajat Celcius gitu, bisa ya, Bu? Iya, tapi nggak bisa masuk rasio. Karena kalau di rasio itu, kalau di interval ya, kalau interval itu kan dia operatornya ini. Nggak ada operator perkalian ataupun pembagian. Sedangkan kalau di rasio, operatornya itu seperti yang interval tadi, tapi ada ketambahan dikali ataupun dibagi. Nah, kalau kita bicara tentang suhu, kita nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomongnya itu dengan perbandingan yang di rasionya tadi. Bisanya ngomongnya cuma perbandingan selisihnya. Jadi kayak yang tadi disampaikan tadi, saya cuma bisa ngomong bahwa suhu di kota A itu berapa derajat lebih dingin atau lebih panas daripada suhu di kota B. Nah, ini kan ngomongnya lebih besar, lebih kecil. Begitu. Oh, jadi apa di yang skala rasio itu kan ada kali dan bagi, jadi karena suhu itu nggak bisa dikali dan dibagi ya, Bu, jadi? Ya, tidak bisa dibandingkan ya. Terus yang pasti itu ya itu loh, ada yang 0 derajatnya ini loh. 0 derajat itu kan artinya ada tuh itu. Suhu 0 derajat itu ada. Itu menyatakan suatu titik yang dingin gitu, titik bekunya air. Nah, itu berarti dia dikatakan ini dia tidak mempunyai 0 yang bermakna. 0 bermakna itu kalau yang kondisinya dia nggak ada itu tadi. Kayak contohnya saya sampaikan berat badan gitu ya. Saya mengukur berat, saya beli ayam yang ukurannya 0 kg gitu. Berarti kan saya nggak beli apa-apa. Itu adalah ukuran yang rasio. Kalau kondisinya nolnya ini 0, kalau istilahnya di sini ini 0 mutlak gitu. Itu adalah rasio. Kalau suhu tadi waktu saya bilang 0 gitu kan ada maksudnya 0 yang benar-benar menyatakan kondisi yang dingin gitu, yang titik bekunya air. Begitu. Bagaimana? Oh ya, Bu, sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kita sharing aja ya. Saya tidak lebih pintar dari Anda kok, cuma saya tahu lebih dulu gitu aja. Kalau Anda nanti sudah belajar sebelum kuliah ini, Anda sudah baca-baca, sudah belajar, ya ada kemungkinan Anda lebih pintar dari saya, lebih tahu dari saya gitu. Kita sharing aja ini. Jadi enggak usah khawatir nanti saya tanya gini,
dibilangi kok saya ini nggak tahu apa-apa ya enggak. Sama-sama belajar. Jangan khawatir. Oke, contoh-contoh. Tentukan skala pengukuran dari variabel berikut, nominal, ordinal, interval, atau rasio. Ayo. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Sebentar. Saya sekedar ini aja. Siapa ini? Melisia Halike. Melisia Halike, apakah ada? Halo? Halo, Bu. Ada. Iya, halo Mel. Panggilannya siapa? Meli? Meli, Bu. Meli. Baik, Meli. Yuk kita lihat yang contoh yang A ini. Untuk keperluan input di komputer, sebuah toko bunga melakukan pekodean sebagai berikut. 1 mawar, 2 tulip, 3 melati, 4 kamboja. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, variabel yang ada ini tadi termasuk bentuk nominal, ordinal, interval, atau rasio. Gimana, Mel? Halo, Meli? Hilang, tak? Ya, bentar, Bu. Oh, enggak hilang ternyata. Saya pikir hilang. Gimana? Untuk yang A ini termasuk kategori apa ini? Nominal? Ordinal? Nominal, Bu. Nominal. Kenapa nominal? Itu ada angka 1, 2, 3, 4-nya. Kan numerik itu berarti. Kalau nominal tadi kan dia harus kualitatif ya, non-numerik. Kenapa kok Meli bisa sebut ini sebagai nominal? Meli bisa bantu? Gimana, Mel? Atau yang lainnya mungkin bisa bantu Meli? Kenapa kok disebut dengan nominal? Benar, ini nominal, benar. Tapi kenapa kok disebut nominal? Mungkin saya bisa bantu. Silakan. Siapa ini? Antonius Jabes. Antonius. Jadi kenapa itu nominal? Soalnya dari angkanya itu tidak menunjukkan sesuatu kayak misalnya nih jumlah mawar lebih banyak, dia nomor 1 gitu, nggak ada kayak gitu. Itu cuma kayak pengodean tiap jenis bunganya aja, Bu. Ya, betul. Terus kenapa nggak ordinal? Nggak ordinal, soalnya perbedaan angkanya itu nggak memiliki makna, Bu. Betul. Ya, jadi ini termasuk kategori nominal. Kan kualitatif ya, nominal itu bukan numerik. Nah itu kok ada angka 1, 2, 3, 4-nya bagaimana? Ini hanya sekedar pelabelan saja. Jadi angka 1, 2, 3, 4-nya itu menyatakan pelabelannya. Loh, kalau gitu kenapa nggak ordinal? Kalau ordinal ini ada menunjukkan ada tingkatan gitu ya kalau di ordinal ini. Kalau yang ini enggak. Artinya apa? Saya mau balik gitu ya. Yang 1 itu Kamboja, terus 2-nya itu melati, 3 tulip, 4 itu mawar, enggak apa-apa. Pelabelannya mau diacak bagaimanapun enggak akan mempengaruhi. Oleh sebab itu, ini kita katakan sebagai skala pengukuran yang nominal. Gitu ya. Ada yang pertanyaan dulu untuk yang bagian A? Angkanya tidak menunjukkan urutan tingkatan. Betul sekali ini. Siapa ini? Komang siapa ini nggak kelihatan? Komang Wahyu Sri Aji, ini benar. Jadi memang angkanya tidak menunjukkan adanya urutan. Oke, yang B. Seorang konsumen mengkodekan bunga yang dijual sesuai dengan preferensinya dari yang terjelek sampai yang terbaik.
1 mawar, 2 tulip, 3 melati, 4 kamboja. Nah, dari sini ini termasuk skala pengukuran apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Ada yang dengan sukarela, oh ini sudah ada yang jawab di chat. Ordinal, Alvin. Ya, Alvin benar, ordinal. Kenapa ordinal? Karena ada tingkatannya, Bu. Kan itu dikasih yang terjelek sampai yang terbaik. Betul. Jadi ini berbeda ya dengan yang tadi ya. Kalau yang ini dia ngomong, ada preferensinya dari yang terjelek sampai terbaik. Berarti ada tingkatan yang di sini. Jadi dari yang terjelek sampai terbaik. Jadi mawar itu yang paling jelek ini nanti. 2 tulip itu yang jelek kedua, 3 melati, 4 kamboja. Kamboja yang terbaik ya ini jadinya ya. Nah itu apa ini namanya? Dengan adanya kondisi yang seperti itu, maka kita punya skala pengukurannya menjadi skala ordinal. Jadi sudah naik tingkatan, bukan nominal lagi. Terus yang C, toko bunga mendata jumlah penjualan bunga selama bulan Juli 2018. Lama banget ya. 100 mawar, 25 tulip, 37 melati, dan 49 kamboja. Rasio. Siapa yang jawab rasio? Steward. Gimana Steward? Rasio dia, tapi Steward juga tanda tanya ya. Rasio kah gitu? Bagaimana? Apakah rasio? Menurutku sih rasio, soalnya kayak ada ini sih kayak lebih beda apa kayak misal ininya apa 100 sama 25 itu kan 100 lebih besar daripada 25 gitu. Kayak yang contoh yang 70 kg sama 35 gitu. Ya, ya. Terus itu kan juga bisa lebih kurang gitu. Ya, betul. Jadi di sini kita bisa menyatakan perbandingan ya. Jadi kalau ada 100 mawar, 25 tulip, saya bisa ngomong bahwa penjualan mawar itu 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan tulip. Ya kan? Karena ada apa namanya? Ada ininya. Berapa kali kan kalau rasio itu sudah ada kali dan bagi gitu ya. Berarti di sini ini apa? Perbandingannya itu mempunyai makna tertentu sehingga untuk kategori ini kita katakan dia termasuk dalam kategori rasio. Ya, sudah betul. Ya, bisa juga rasio itu karena nolnya mutlak. Nol ini maksudnya ya tidak ada yang terjual berarti kan ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ini nanti ada banyak latihan, Anda coba di rumah ya. Nah ini nanti, ini apa latihannya? Loh, nggak ada apa-apanya. Mungkin maksudnya sama, Mbak ya, skala pengukurannya untuk setiap variabel. Dan nanti dilihat lagi lah. Oh ya, ini tentukan skala pengukuran. Nanti silakan dilihat. Nah, ini sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu jenis data menurut waktu pengumpulan. Jadi untuk pengumpulan data itu kita kenal ada istilah cross-sectional data dan time series data. Kalau cross-sectional data ini adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama, tapi dari beberapa objek yang berbeda. Jadi contoh aja. Ya, ini contoh di sini ini ada jumlah Maharu dari Ubaya Petra Ciputra pada tahun ajaran 2018-2019 gitu ya. Contoh aja misalkan yang lain apa? Oh ini apa nih? Misalkan aja sensus gitu ya. Menjelang apa pemilihan presiden apa gitu, tapi dalam suatu selang waktu yang sama di beberapa tempat, di beberapa daerah yang berbeda-beda, maka ini yang kita sebut sebagai cross-sectional data. Sedangkan time series data itu adalah data yang dikumpulkan dari suatu objek tertentu selama kurun waktu periode tertentu.
Jadi melihatnya pada suatu selang waktu tertentu. Waktunya bagaimana, Bu? Ya terserah, bisa harian, bisa bulanan, bisa juga tahunan. Tergantung dari objek penelitian Anda. Contohnya ini, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar setiap hari dalam 1 bulan. Setiap hari dalam 1 bulan. Itu kan berarti kita punya periodenya kan berarti dalam 1 bulan itu. Tapi Anda catat dalam setiap harinya bagaimana. Contoh yang lain ya, produksi padi Indonesia pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember selama tahun 2017. Berarti periode waktunya adalah pada tahun 2017, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, itu yang dikatakan dengan time series data. Terus ada data panel atau pool data dan longitudinal data. Data panel, ini data yang dikumpulkan dari beberapa objek dan dicatat selama periode tertentu. Ya, ini merupakan gabungan antara time series dan cross seksional ya. Ya, contoh aja, saya mau melihat tren Maharu di 3 universitas, misalkan ini universitas swasta ya, ada dari Ubaya, kita mau lihat Petra dan Ciputra dari tahun 2018-2009, tahun ajaran 2018-2019 sampai dengan tahun ajaran 2021-2022. Nah, dari situ ini kan berarti kita melihat head to head ya jadinya ya. Jadi dari Petra, Ubaya dan juga Ciputra itu di tahun 2018-2019 bagaimana? Itu berarti cross seksional. Terus lanjut lagi 2019-2020, 2020-2021 dan terakhir 2021-2022. Nah, karena dilihatnya adalah dengan periodenya yang lama itu, ini juga masuk ke dalam time series. Itu disebut sebagai data panel atau pool data atau longitudinal data. Contoh, berikut data keuangan dari beberapa perusahaan pada tanggal 11 Agustus. Berarti ini termasuk apa ini? Time series, seksional, atau keduanya? Gimana? Balik lagi. Nah. Jadi kalau lihat dari definisinya tadi, ini ya dibaca dulu definisinya. Data ini termasuk data apa? Seksional, Bu. Seksional, betul. Karena ini jelas dia ngomong ya, data keuangan dari beberapa perusahaan pada tanggal. Jadi waktunya sama. 11 Agustus 2019. Jadi seksional data. Oke, dari sini apa yang didapatkan? Hitung banyaknya data pada tabel di atas. Banyaknya data. Tinggal ngitung aja ya, Nak ya. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ada berapa banyak data ini? 5 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada data tentang company, data tentang price per share, price per earning ratio, annual dividend, dan juga sektor. Data-data tentang itu di mana masing-masing jumlahnya ada 10. 9. 1, 2, 3, 4. Ya, 9. Ya, berarti tinggal dikalikan. Banyaknya variabel, ada berapa? Banyaknya variabel. Ada yang bisa bantu jawab? Antoni Karyono.
Tony? Iya, Bu. Ada berapa variabel, Nak? Ada 5, Bu. Ada 5. Apa saja? Yang itu, company, price per share, price per earning ratio, annual dividend per share dengan sektor. Oke, betul. Terus kalau ditanya apa sih? Oh ya, wes. Baik. Company. Kak Antoni lagi ya. Company ini termasuk jenis datanya apa, Antoni? Kualitatif atau kuantitatif? Halo, Antoni? Ya, Bu, bisa diulang pertanyaannya, Bu. Ya, mana yang termasuk data yang kualitatif? Kualitatif yang ini, Bu, company-nya dengan Company sektor. sama sektor, betul. Sektor. Nah, berarti yang sisa lainnya ini termasuk yang kuantitatif ya? Iya, Bu. Ya, yang kuantitatif diskrit yang mana, Antoni? Halo? Iya, Bu. Halo. Oh iya, Yang mana, Nak? Yang kuantitatif diskrit? Ada 3 kan tadi? Price per share, price per earning ratio, annual dividend per share. Itu yang merupakan data maaf saya kelempar saya. Ya, gimana, Antoni? Halo? Suara saya terdengarkah? Mohon maaf, Bu, putus-putus di saya, Bu. Iya, kayaknya ininya saya ya. Baik, Antoni dengar suara saya sekarang, Nak? Waduh. Sekarang Internet kedengaran, saya, Bu. internet saya rada enggak stabil soalnya. Mohon maaf. Ya, dari 3 data ini, mana yang termasuk variabel kuantitatif yang diskrit? Yang mana? Sepertinya yang price per earning ratio, Bu. Price per earning ratio. Kenapa kok milih yang ini? Kalau diskrit itu biasanya hubungannya biasanya ya, tapi tidak selalu. Biasanya hubungannya kan dengan bilangan bulat gitu. Tapi memang kalau kita punya kondisinya dia numerik pun, tapi numeriknya itu sudah dijelaskan yang penting itu hanya sampai misalkan 1 digit di belakang koma, itu berarti kita bisa katakan itu juga sebagai kondisi yang diskrit gitu. Tapi yang paling umum itu adalah dia berupa bilangan bulat. Jadi dalam hal ini kan soalnya rasio, mungkin dia nulisnya gini sih, tapi kan kalau rasio itu bisa panjang ya angkanya ya. Maka kalau di sini saya nyatakan yang sebagai diskrit itu yang ini price per share ini. Jadi ini yang diskrit. Kalau continue itu biasanya hubungannya dengan bilangan real. Oh, datanya sudah pasti ya, cross sectional ya. Skala pengukurannya, tiap variabel, skala pengukuran. Price, harga per share. Sektor. Ada.
Ada yang bisa bantu saya? Halo? Halo, suara saya tidak terdengarkah? Ya Bu, dengar. Kedengar ya? Ya, ada yang bisa bantu saya? Siapakah ini? Sorry, tidak terlihat. Josia? Iya, betul Josia. Iya Bu. Nah, ya Josia bisa bantu saya Josia? Mana yang merupakan gini aja. Company ini masuk pada skala pengukuran apa? Nominal. Nominal. Price per share. Kalau price itu harga, kita bisa itu kan anu ya, perbandingan juga ya kalau price. Interval Bu. Apa rasio? Apa? Interval bukan. Interval bisa dibandingkan enggak? Kalau harga gitu. Saya ngomong ini harganya misalkan $10, yang ini $5. Saya bisa ngomong enggak bahwa harganya per share itu yang ini berapa kali lebih mahal atau berapa kali lebih murah dibandingkan yang ini gitu. Anda bisa nyatakan itu? Bisa. Bisa, berarti masuk. Kalau ada perbandingan berarti masuk apa? Rasio berarti. Rasio, betul. Ini ada, yang ini sudah jelas ini ya, price per earning ratio. Ya ini sudah rasio lah itu, angka-angkanya. Terus annual dividend per share, annual dividend. Berarti ya ini juga bisa dibandingkan angka ya, dolar loh soalnya maksudnya, angka-angkanya ya berarti ini rasio. Sektor masuk apa ini? Yes ya. Masuk sama sih nominal ya Bu ya. Nominal. Ya, karena kita nggak tahu kan ini mana yang nggak bisa diurutkan. Ini kan cuma mau menyatakan sektor-sektornya aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau yang soal latihan lainnya bisa dicoba di rumah ya. Nanti pertemuan lagi itu kita bisa diskusikan kalau memang ada yang perlu kita diskusikan. Ini ada KTP yang dibuka sini. Ini latihan, maksudnya enggak dia sih. Ya, semuanya bisa jadi latihan di rumah ini nanti ada banyak banget. Oke.